Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bergembira Belajar Bersama. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk pergi ke tempat yang jauh. Ada yang menggunakan kendaraan di darat, ada yang terbang di udara, dan ada juga yang berlayar di atas air. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat transportasi yang bergerak di laut. Apa ya contohnya? Ada kapal feri, perahu nelayan, kapal pesiar, dan masih banyak lagi. Jadi, yuk kita mulai perjalanan belajar mengenal alat transportasi laut yang menarik dan penuh petualangan ini. Siapkan semangatmu ya. Ayo kita mulai. Kapal feri. Kapal feri adalah kapal besar yang digunakan untuk mengangkut orang, mobil, motor, dan barang melintasi laut atau sungai. Wah, hebat sekali ya! Dengan kapal feri, kita bisa bepergian dari satu pulau ke pulau lainnya tanpa harus terbang di udara. Kapal feri punya dek yang luas, tempat penumpang bisa duduk santai menikmati pemandangan laut. Kadang-kadang, kita juga bisa melihat burung camar terbang di langit atau ikan yang melompat di air. Seru sekali kan? Selain itu, kapal feri juga sangat kuat dan aman. Kapal ini dirancang khusus agar bisa melintasi ombak besar dengan tenang. Jadi semua penumpang bisa merasa nyaman selama perjalanan. Bayangkan kita sedang naik kapal feri bersama keluarga, menikmati angin sepoi-sepoi, dan melihat matahari terbenam di ujung laut. Indah sekali. Nah, itulah cerita tentang kapal feri. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang alat transportasi laut lainnya, jangan lupa tonton video berikutnya ya. Sampai jumpa. Perahu. Perahu adalah kendaraan yang digunakan untuk bergerak di sungai, danau, atau laut. Bentuknya lebih kecil dibandingkan kapal, tapi tetap kuat untuk mengarungi air. Perahu sering digunakan untuk membawa orang, barang, atau bahkan untuk bermain. Tahukah kalian? Salah satu jenis perahu yang sangat penting adalah perahu nelayan. Perahu ini digunakan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan. Perahu nelayan biasanya punya jaring besar dan alat-alat khusus untuk menangkap ikan. Kalau kita melihat perahu nelayan di laut, biasanya mereka berlayar pagi-pagi sekali saat matahari baru terbit. Setelah itu, mereka kembali ke pantai membawa banyak ikan segar. Wah, mereka bekerja keras untuk menyediakan makanan lezat bagi kita semua. Selain itu, perahu nelayan juga punya warna-warna cerah seperti biru, merah, dan kuning. Cantik sekali ya. Nah, itulah cerita tentang perahu dan perahu nelayan. Mereka adalah bagian penting dari kehidupan di dekat air. Jangan lupa selalu belajar hal baru ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kapal kargo atau kapal pengangkut. Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu kapal besar yang sangat penting di lautan, yaitu kapal kargo. Kapal kargo adalah kapal besar yang digunakan untuk membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang apa saja ya yang bisa diangkut oleh kapal kargo? Ada mobil, makanan, pakaian, bahkan mainan. Semua bisa dibawa oleh kapal ini. Tahukah kalian? Kapal kargo punya peti-peti raksasa yang disebut kontainer. Peti-peti ini seperti kotak ajaib yang bisa menyimpan banyak barang di dalamnya. Setelah semua kontainer dimuat, kapal kargo berlayar melintasi lautan menuju pelabuhan tujuan. Selain kapal kargo biasa, ada juga kapal besar lainnya yang disebut kapal tanker. Nah, kapal tanker ini tugasnya berbeda loh. Kapal tanker membawa cairan penting seperti minyak, bahan bakar, atau gas. Cairan-cairan ini disimpan dalam tangki besar di dalam kapal. Wah, keren ya! Kapal bisa membawa air atau minyak dalam jumlah banyak sekali. Kapal-kapal ini punya mesin yang sangat kuat sehingga bisa mengarungi ombak besar dan melakukan perjalanan jauh.
Kadang-kadang, mereka berlayar selama berminggu-minggu untuk sampai ke tempat tujuan. Hebat sekali ya! Berkat kapal kargo dan kapal tanker, barang-barang dari seluruh dunia bisa sampai ke kita. Misalnya, mainan dari negara lain, buah-buahan segar, pakaian cantik, atau bahkan bahan bakar untuk kendaraan kita. Itulah cerita tentang kapal-kapal besar di laut. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengetahui lebih banyak tentang alat transportasi laut di video berikutnya. Kapal pesiar. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal kapal yang sangat besar dan mewah, namanya kapal pesiar. Kapal pesiar adalah kapal besar yang digunakan bukan untuk membawa barang, tapi untuk membawa orang-orang berlibur di laut. Wah, seru sekali ya! Di dalam kapal pesiar, ada banyak sekali fasilitas seperti kamar tidur seperti di hotel, kolam renang, restoran, taman bermain, dan bioskop. Bahkan ada pertunjukan musik dan tari. Kapal pesiar berlayar ke berbagai tempat indah seperti pulau-pulau, pantai, dan negara lain. Penumpangnya bisa menikmati pemandangan laut, bermain, makan enak, dan bersantai sepanjang perjalanan. Walaupun berada di tengah laut, rasanya seperti sedang di kota kecil yang terapung. Ada petugas kapal yang menjaga semuanya, tetap aman dan menyenangkan. Seru banget kan? Bayangkan, kita bisa liburan sambil berlayar di laut biru yang luas. Nah, itulah cerita tentang kapal pesiar, kapal mewah yang bisa membawa kita bertualang dan bersenang-senang di atas air. Jangan lupa, terus belajar dan mengenal berbagai macam alat transportasi lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kapal layar. Halo teman-teman, kali ini kita akan berlayar bersama-sama untuk mengenal kapal layar, salah satu jenis kapal yang sangat cantik dan bersejarah. Kapal layar adalah kapal yang bergerak menggunakan kekuatan angin. Layar-layar besarnya menangkap angin dan mendorong kapal melintasi lautan. Kapal ini tidak memerlukan mesin atau bahan bakar, sehingga sangat ramah lingkungan. Dahulu kala, kapal layar menjadi alat transportasi utama untuk menjelajahi dunia. Para pelot menggunakan kapal layar untuk menemukan tempat baru, berdagang, dan bahkan membawa rempah-rempah dari Indonesia ke negara-negara lain. Nah, salah satu kapal layar yang terkenal dari Indonesia adalah kapal Pinisi. Kapal Pinisi berasal dari Sulawesi Selatan dan dibuat oleh suku Bugis dan Makassar. Kapal ini menjadi simbol keahlian maritim masyarakat Indonesia. Kapal Pinisi punya bentuk yang sangat khas dan cantik. Dua tiang utamanya menjulang tinggi dengan 7 layar besar yang terbentang lebar. Tahukah kalian? 7 layar ini melambangkan keberanian untuk melintasi 7 lautan di dunia. Bukan hanya bentuknya yang indah, proses pembuatan kapal Pinisi juga luar biasa. Kapal ini dibuat dengan tangan tanpa menggunakan paku. Para pembuat kapal menggunakan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memperhatikan setiap detail sehingga kapal ini kuat dan tahan menghadapi ombak besar. Hingga kini, kapal Pinisi masih berlayar di lautan. Beberapa digunakan untuk wisata, membawa wisatawan menikmati keindahan laut Indonesia seperti di Labuan Bajo atau Raja Ampat. Di atas kapal Pinisi, kita bisa menikmati angin sepoi-sepoi, melihat matahari terbenam, dan merasakan pengalaman berlayar yang tak terlupakan. Kapal layar seperti Pinisi bukan hanya alat transportasi, tetapi juga karya seni yang memadukan keindahan dan teknologi tradisional. Wah, luar biasa ya! Jadi, teman-teman, itulah cerita tentang kapal layar dan kapal Pinisi, kebanggaan kita bersama. Ayo, terus belajar tentang keajaiban laut dan transportasi lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Transportasi udara. Pesawat terbang penumpang. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu alat transportasi yang bisa terbang tinggi di langit, yaitu pesawat terbang penumpang. Pesawat terbang penumpang adalah kendaraan besar yang membawa banyak orang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Wah, keren sekali! Dengan pesawat, kita bisa terbang melintasi kota, gunung, bahkan lautan. Tahukah kalian, pesawat terbang penumpang punya sayap besar yang membantu pesawat tetap berada di udara? Ada mesin jet yang sangat kuat untuk mendorong pesawat melaju dengan cepat. Mesin ini adalah salah satu bagian terpenting dari pesawat. Di dalam pesawat, ada banyak kursi untuk penumpang duduk dengan nyaman. Kita juga bisa melihat pramugari dan pramugara yang ramah. Mereka membantu menjaga keselamatan dan kenyamanan semua penumpang. Saat pesawat lepas landas, kita akan merasa sedikit bergetar, tapi jangan khawatir, itu normal. Setelah pesawat naik tinggi, kita bisa melihat awan dari dekat melalui jendela, rasanya seperti terbang di atas dunia. Pesawat terbang penumpang sangat membantu kita untuk bepergian ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Kalau naik kereta atau mobil bisa memakan waktu berhari-hari, pesawat bisa mengantarkan kita hanya dalam beberapa jam saja. Luar biasa ya! Teman-teman, pesawat terbang penumpang juga ada beberapa jenisnya. Pesawat komersial besar seperti Boeing dan Airbus yang bisa membawa ratusan orang sekaligus. Pesawat regional yang lebih kecil dan digunakan untuk perjalanan jarak dekat. Pesawat penumpang ringan yang ukurannya kecil dan biasanya digunakan untuk perjalanan pribadi atau wisata di daerah tertentu. Pesawat ini sering membawa hanya beberapa orang saja. Semua jenis pesawat ini punya tugas masing-masing, tetapi semuanya membantu kita bepergian dengan cepat dan nyaman. Hebat sekali! Itulah cerita kita tentang pesawat terbang penumpang. Jangan lupa untuk terus belajar tentang alat transportasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pesawat kargo. Halo teman-teman, siap untuk belajar tentang pesawat yang keren lainnya? Kali ini, kita akan mengenal pesawat terbang kargo. Pesawat terbang kargo adalah pesawat yang khusus digunakan untuk mengangkut barang, bukan penumpang, bisa berupa paket, makanan, peralatan elektronik, hingga kendaraan. Wah, luar biasa! Tahukah kalian, pesawat kargo biasanya punya badan pesawat yang lebih besar dan ruang kosong di dalamnya untuk memuat banyak barang. Barang-barang ini disusun dengan rapi agar tetap aman selama perjalanan. Beberapa pesawat kargo bahkan bisa membawa barang yang sangat besar, seperti mesin berat atau bahkan helikopter. Pesawat kargo bekerja siang dan malam untuk mengirimkan barang ke seluruh dunia. Misalnya, kalau kita memesan mainan dari negara lain, pesawat kargo membantu mengantarkannya ke tempat kita dengan cepat. Pesawat kargo juga digunakan untuk hal-hal penting, misalnya mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan ke daerah yang terkena bencana atau mengangkut barang-barang penting untuk keperluan medis. Wah, pesawat ini punya peran besar ya. Ada beberapa jenis pesawat terbang kargo, seperti pesawat kargo kecil yang mengangkut barang ringan untuk jarak dekat. Pesawat kargo besar seperti Boeing 747-8F yang bisa membawa ratusan ton barang sekaligus. Pesawat kargo khusus yang dirancang untuk membawa barang-barang berukuran besar atau berbentuk tidak biasa, seperti sayap pesawat atau turbin angin. Pesawat terbang kargo membantu dunia tetap terhubung, mengirimkan barang penting dengan cepat dan efisien.
Hebat sekali ya. Itulah cerita tentang pesawat terbang kargo. Jangan lupa terus belajar hal baru dan temukan keajaiban lainnya di dunia transportasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Helikopter. Halo teman-teman. Pada video terakhir ini, kita akan belajar tentang salah satu alat transportasi yang unik, yaitu helikopter. Helikopter adalah kendaraan yang bisa terbang seperti pesawat, tetapi punya cara terbang yang berbeda. Helikopter menggunakan baling-baling besar di atasnya untuk terangkat ke udara. Baling-baling ini berputar sangat cepat loh. Kehebatan helikopter adalah kemampuannya untuk terbang ke arah mana saja, ke depan, ke belakang, ke samping, bahkan diam di satu tempat di udara. Wah, keren sekali ya! Helikopter digunakan untuk misi penyelamatan. Helikopter bisa terbang ke daerah yang sulit dijangkau, seperti gunung atau laut, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pengangkutan barang, helikopter membawa barang ke tempat yang jauh atau sulit dijangkau, seperti ke puncak gedung tinggi. Wisata udara, helikopter sering digunakan untuk melihat pemandangan indah dari atas, seperti kota, pantai, atau pegunungan. Tahukah kalian, helikopter juga sering digunakan oleh polisi untuk menjaga keamanan, oleh dokter untuk membawa pasien darurat, dan bahkan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan api dari udara. Helikopter tidak butuh landasan pacu panjang seperti pesawat. Ia bisa lepas landas dan mendarat di tempat kecil seperti helipad di atap gedung. Jadi, helikopter sangat praktis. Nah, itulah cerita tentang helikopter, alat transportasi yang luar biasa dan serbaguna. Jangan lupa untuk terus belajar tentang hal-hal di sekitar kita lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.